Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Putri Vidya Paramana, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjawab dari penilaian akhir semester, yaitu membuat sebuah video terkait bab 1 dan juga bab 2 dari pelajaran matematika wajib. Kita ke bab pertama, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, pertama kita akan membahas tentang kedudukan titik. Kedudukan berarti posisi. Kedudukan titik di sini ada titik terhadap titik, garis, dan juga bidang. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu titik, garis, dan juga bidang. Titik adalah titik yang memiliki kedudukan, sedangkan garis merupakan gabungan dari banyak titik yang berderet kedua arah saling berlawanan. Selanjutnya bidang merupakan gabungan dari garis. Nah, kedudukan titik terhadap titik ada titik A, B, C, dan juga D. Titik A berada secara terpisah dengan titik B, C, dan juga D. Titik C berimpit dengan titik D. Sedangkan kedudukan titik terhadap garis, keterangan itu ada titik C, D, A, dan juga B, di mana titik C dan D di luar garis, sedangkan titik A dan B pada garis. Suatu titik dikatakan terletak pada garis jika garis itu melalui titik tersebut. Selanjutnya, suatu titik dikatakan di luar garis apabila tidak dilalui garis tersebut. Nah, kemudian ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ada titik A, B, dan juga bidang V, di mana titik A pada bidang, sedangkan titik B di luar bidang V. Suatu titik dikatakan terletak pada bidang apabila titik tersebut dilalui oleh bidang. Suatu titik dikatakan di luar bidang apabila titik tersebut tidak dilalui oleh bidang. Yaitu kedudukan garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis lain. Jadi, kedudukan garis terhadap garis lainnya ada dua garis yang berpotongan. Nah, di sana ada gambar dua garis A dan B dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan atau P. Nah, PP itu merupakan titik persekutuan. Selanjutnya ada dua garis saling sejajar, yaitu ada KL, garis K dan juga L. Nah, dua garis K dan L dan juga garis M dan N seperti contoh dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, selanjutnya ada dua garis saling berhimpit. Nah, dilihat dari titik C dan juga garis C dan juga garis D, sedangkan garis E dan dengan garis F. Nah, dia itu dikatakan berhimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada garis saling bersekutu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada dua garis bersilangan. Dua garis itu ada garis G dan juga garis H. Dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Baik, selanjutnya itu ada kedudukan garis terhadap bidang. Nah, di mana yang pertama ada garis pada bidang. Nah, dilihat seperti contoh. Nah, sebuah garis G itu dikatakan terletak pada bidang alfa jika bidang dan garis itu sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan, yaitu ada titik A dan B. Nah, jadi titik A dan B itu pada bidang alfa. Selanjutnya yang kedua, ada garis sejajar bidang. Nah, sebuah garis G itu dikatakan sejajar dengan bidang alfa. Nah, jika garis dan bidang itu tidak memiliki titik persekutuan. Bisa dilihat di contoh seperti bidang alfa dan juga garis G. Nah, selanjutnya ada garis memotong atau menembus bidang. Nah, sebuah garis G dikatakan memotong atau menembus bidang alfa jika garis yang memiliki satu titik persekutuan atau alfa. Nah, lihat itu di sana titik persekutuannya itu A. Titik A pada garis G dan juga titik pada bidang alfa. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kita bisa lihat dalam dimensi 3. Nah, di sana ada gambar balok, yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita jadiin contoh aja. Contohnya ada garis titik A, C, garis AC dan garis BD, yaitu berpotongan pada bidang yang sama. Sedangkan ada garis AG dengan GA, yaitu berimpit pada bidang ABGH. Nah, itu seperti contohnya. Sedangkan contoh dari kedudukan garis terhadap bidang yaitu bisa dilihat pada garis AC pada bidang ABCD, yaitu pada bidang dia. Sedangkan garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Sedangkan garis AG itu memotong bidang BCHF. Selanjutnya yaitu ada kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Jadi ada dua bidang berimpit, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Nah, dua bidang alfa dan beta ini dikatakan berimpit jika semua titik pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Selanjutnya ada dua bidang yang sejajar, yaitu dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu alfa dan beta tidak mempunyai garis persekutuan. Bisa dilihat itu di sana. Selanjutnya ada dua bidang berpotongan. Nah, jadi ada dua bidang di sana, ada bidang alfa dan juga beta. Dua bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan atau garis G. Selanjutnya garis berpotongan itu pasti mempunyai titik persekutuan, sedangkan bidang berpotongan
Baik, selanjutnya kita lihat pada dalam bidang tiga dimensi. Nah, jadi ada dua bidang berimpit, yaitu ada ABCD dan juga ABCD itu adalah dua bidang yang berimpit. Sedangkan ada bidang ABCD dengan EFGH, yaitu adalah merupakan bidang yang sejajar. Sedangkan dua bidang yang berpotongan itu ada ABCD dan ABFE dan juga AFGD dan juga BEHC. Nah, bisa dilihat kita dalam ruang tiga dimensi. Selanjutnya contoh yang lain yaitu jarak antara titik ke bidang, yaitu pertama itu ada gambar kubus yaitu dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, di sana ada jarak antara titik D dan juga bidang ACH, itu yang ditanya. Jadi yang pertama kita bentuk dulu bidang ACH-nya. Nah, itu saya gambar dengan garis pink. Nah, kemudian ada DH-nya itu kan 6 cm. Jadi DH aksen, kita tarik garis H aksen yaitu setengah dari diagonal bidangnya yaitu 3 akar 2. Kemudian kita cari H aksennya yaitu 3 akar 6. Nah, kemudian kita langsung cari aja luas segitiga dari DH aksen. Nah, yaitu setengah dari DH dikali DH aksen. Nah, menggunakan rumus yang ada di sana, dan diketahui akhirnya itu adalah DD aksen adalah 2 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik D dan bidang ACH itu kita lambangkan dengan DD aksen yaitu 2 akar 3 cm. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang bab 2 yaitu tentang statistika. Kita mulai dengan data frekuensi. Nah, data distribusi frekuensi kelompok. Nah, di mana kita bisa mencari interval kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K merupakan banyak kelas, sedangkan N merupakan ukuran atau banyak data. Nah, di sana kita bisa ketahui bahwa interval kelas dari data tersebut adalah 5. Selanjutnya ada batas kelas. Nah, batas kelas ini merupakan yang membatasi kelas. Nah, jadi di sini kita bisa bilang data 20, 25, 30, 35, dan 34 merupakan batas bawah, sedangkan 24, 29, 34, 39, dan 45 data tersebut merupakan batas atas. Nah, sedangkan tepi kelas, tepi kelas ini juga ada dua, yaitu tepi bawah dan juga tepi atas, di mana batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas atau batas atas ditambah 0,5. Jadi contoh, kita ambil interval 20 sampai 24 itu sebagai batas, di mana 20 merupakan batas bawah. Jadi tepi batas bawahnya yaitu 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Sedangkan 24 sebagai batas atas, kita cari tepi kelas atas yaitu 24 ditambah 0,5 sama dengan 24,5. Selanjutnya kita cari panjang kelas yaitu dengan cara tepi atas dikurang tepi bawah, di mana tepi atas merupakan tepi atas itu kan tadi diketahuinya adalah 24,5, sedangkan tepi bawah diketahui 19,5, jadi itu dikurang menjadi 5, jadi panjang kelas pada data tersebut adalah 5. Selanjutnya jangkauan yaitu J dicari, yaitu adalah nilai terbanyak, data dengan nilai terbanyak dikurang dengan data nilai terkecil. Nah, itu. Selanjutnya yaitu ada histogram. Nah, itu histogram itu merupakan diagram batang. Nah, jadi kita bisa mencari poligon frekuensi dengan mencari titik tengahnya, kemudian menarik garis dari titik tengah tersebut sehingga bisa disebut dengan poligon frekuensi. Nah, diagram batang itu disebut juga dengan histogram. Selanjutnya yaitu mencari ogif. Nah, ogif di sini kita bisa diketahui dengan cara frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan ogif positif, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan ogif negatif. Nah, bisa dilihat pada data-data di sana bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan juga bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif lebih dari, bisa diperoleh dari frekuensinya. Nah, itu ada grafik dari ogif positif dan juga ogif negatif. Selanjutnya kita mencari ukuran pemusatan. Nah, bisa dilihat, itu ukuran pemusatan dengan data dan juga frekuensi yang kita gunakan sebelumnya. Yang pertama kita mencari mean atau rata-rata. Nah, di mana data tunggal itu berikut rumusnya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Sedangkan data berkelompok itu adalah kita kali dulu di mana jumlah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, seperti contoh, kita sudah mencari yaitu sigma FI XI-nya berapa, yaitu 668,5 dengan sigma FI-nya itu 20. Jadi kita ketahui rata-rata dari data itu yaitu 34,25. Kemudian kita bisa mencari median atau nilai tengah. Nah, jadi median itu bisa dicari dengan nilai data ke setengah ditambah setengah dikali n tambah 1. Itu apabila banyak datanya ganjil. Apabila datanya banyaknya genap, itu kita bisa mencari dengan setengah dikali nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke setengah n tambah 1. Itu apabila banyak data genap. Apabila data berkelompok seperti contoh, kita bisa mencari dengan rumus ME sama dengan L ditambah setengah n dikurang FK dikali P per
FM. Nah, di mana diketahui L merupakan tepi bawah kelas median, selanjutnya N merupakan banyak data, FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM merupakan frekuensi kelas median, dan P yang terakhir ialah panjang kelas. Jadi kita bisa cari di sana, kita ngambil yaitu kelasnya, intervalnya itu pada interval 35 sampai 39. Kenapa bisa itu? Karena kan kita pertama banyak datanya itu adalah 20 kita bagi 2 maka 10. Maka data ke 10 itu ada pada interval 35 sampai 39, di mana L-nya itu 34,5, N sama dengan 20, FK sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9, FM sama dengan 6, F sama dengan 5. Jadi diketahui mediannya adalah kita sudah dikalkulasiin dengan. Selanjutnya, ukuran pemusatan yang terakhir yaitu modus. Nah, modus di sini kita bisa cari dengan nilai data dengan frekuensi tertinggi apabila itu data tunggal. Sedangkan apabila data berkelompok seperti contoh, kita bisa mencari dengan rumus MO sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, di mana L merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P merupakan panjang kelas. Jadi kita bisa kalkulasi dengan MO sama dengan 34,5 ditambah 2. Selanjutnya, setelah ukuran pemusatan, kita bisa mencari ukuran letak. Nah, ukuran letak ini bisa kita sebut dengan kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, ukuran letak kita pakai data yang tadi ya. Kuartil, nah data tunggal. Kita bisa mencari, jika data tunggal kita bisa mencari dengan I dikali N tambah 1 per 4. Sedangkan data berkelompok yaitu Q1 sama dengan LQ1 ditambah I per 4N dikurang FK QI per FQI. Nah, dikali P. Nah, itu apabila kuartil. Kita bisa mencari dengan desil. Desil itu apabila I-nya itu adalah 1 sampai 9. Nah, data tunggalnya itu sama dengan data ke I, habis itu dikali N tambah 1 per 10. Data berkelompoknya kita bisa mencari dengan TB ditambah 1 per 10N dikurang FK per FI dikali P. Nah, selanjutnya kita bisa mencari persentil apabila I 1 sampai 99. Nah, kita singkat dengan PI. Nah, PI di sini adalah data ke I dikali N tambah 1 per 100, itu apabila data tunggal. Sedangkan PI ditambah PI sama dengan TB ditambah 1 ditambah I per 100N dikurang FK per FI dikali P, itu apabila data berkelompok. Materi selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data kita bisa mencari dengan jangkauan atau J, di mana X max dikurang dengan X min. Nah, diketahui data tertinggi itu ada 45 dikurang 20 sama dengan 25. Selanjutnya ada hamparan, yaitu mencari hamparan dengan mengurangkan kuartil 3 dikurang Q1. Nah, kita cari, jadi caranya itu adalah kita cari terlebih dahulu Q3-nya berapa, cari terlebih dahulu Q1-nya berapa, kemudian kita bisa menemukan hasilnya. Kemudian simpangan kuartil atau QD kita bisa mencari dengan cara mudah, yaitu setengah dikali hamparan. Jadi kita cari terlebih dahulu hamparannya, kemudian kita bagi dua hamparan tersebut. Nah, kemudian ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata apabila data tunggal, kita singkat simpangan rata-rata dengan SR. Nah, SR sama dengan 1 per N dikali sigma N I sama dengan 1. Nah, dengan nilai mutlak X1 dikurang dengan rata-rata. Seperti itu. Selanjutnya, apabila data berkelompok, kita bisa lihat di rumus yang sudah saya tulis, yaitu ada SR sama dengan 1 per N dengan sigma K I sama dengan 1. F1 dengan nilai mutlak yaitu X1 dikurang dengan rata-rata. Kemudian materi yang terakhir ialah ragam dan juga simpangan baku. Di mana ragam di sini cara mencarinya itu ada data tunggal dan juga data berkelompok. Jadi ingat, ragam itu merupakan S kuadrat. Nah, jadi ragam itu sama dengan data tunggal pada ragam itu sama dengan 1 per N dikali dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI kurang min pangkat 2. Nah, apabila data berkelompok, kita mencari dengan S kuadrat sama dengan sigma K I sama dengan 1 dikali FI dalam kurung X1 kurang rata-rata atau min pangkat 2. Nah, kemudian dibagi dengan sigma K I sama dengan 1 F1. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada simpangan baku. Simpangan baku di sini ada data tunggal dan juga data berkelompok, di mana data tunggal sama dengan S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi kita bisa mencari dulu ragamnya, kemudian tinggal diakarin aja bisa ketemu. Nah, begitu pula dengan data berkelompok. Akan tetapi apabila kita tidak mencari terlebih dahulu ragam, kita bisa mencari simpangan baku dengan rumus akar 1 per N sigma N I sama dengan 1 dikali dengan XI kurang rata-rata pangkat 2. Begitu pula dengan data berkelompok, sama rumusnya dengan ragam, yaitu tinggal diakarin, yaitu
Sigma KI sama dengan 1 dikali FI dikali dengan F1 di dalam kurungin XI dikurang rata-rata pangkat 2 per sigma KI sama dengan 1 dikali F1. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun agak kecepatan ngomongnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.